Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yanti malam ini. Selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Sehat dong? Nah, seharian ini pastinya lelah ya setelah sekolah, dan mungkin juga kalian yang masih harus melanjutkan bimbingan belajar atau les, kursus dan lain sebagainya. Sudah pada mandi belum? Karena sudah seharian di luar rumah, jadi harus mandi yang bersih supaya kuman-kumannya tidak melekat dan kita tidurnya nyaman. Malam ini seperti biasa Miss hadir kembali dalam konten mendongeng. Nah, tentunya sudah pada makan kan? Sudah jam segini, pastinya semua sudah selesai makan malam. Oke. Malam ini Miss akan membawakan sebuah dongeng, tetapi dongeng kali ini tidak dalam bentuk fabel. Dongengnya kisah asal mula suatu tempat atau asal mula sesuatu. Nah, karena Miss Yanti ada di Kalimantan Barat dan ada di Sintang, maka Miss Yanti akan membawakan asal mula Bukit Kelam. Siapa yang sudah tahu Bukit Kelam? Nah, kalau yang tinggal di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang atau Kota Sintang, pasti tahu Bukit Kelam itu apa. Jadi Bukit Kelam itu adalah sebuah bongkahan batu yang sangat besar, monolit. Nanti kamu boleh browsing. Malam ini Miss Yanti mungkin tidak menjelaskan, nanti ada satu sesi akan Miss Yanti coba jelaskan Bukit Kelam itu apa. Jadi malam ini Miss hanya mendongeng, mengisahkan asal mula Bukit Kelam ini terjadi. Sudah pada siap belum? Kalau sudah siap, Miss akan mulai mendongeng. Judulnya adalah Asal Usul Bukit Kelam. Dahulu kala tersebut dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Tumenggung Marubai. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan. Namun, memiliki sifat sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki, sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Anak-anak tahu nggak arti kata dengki? Nah, nanti boleh lihat di Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI. Dari kata dasar, jadi mendengki itu dari kata dasar dengki. Dengki itu lebih ke arah mungkin rasa iri. Jadi kalau lihat orang punya sesuatu, orang lebih dari kita, kita merasa nggak puas, kita pengen seperti itu. Nah, itu salah satu sifat yang tidak baik ya. Oke, kita lanjutkan lagi dongengnya. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Nah, anak-anak, sambil mendongeng, Miss Yanti akan bercerita. Sungai Kapuas itu, jadi dengan Sungai Melawi itu bertemu, ya. Dan jika kalian sedang datang atau berkunjung ke Sintang dan melewati jembatan Melawi, kalian akan melihat perbedaannya itu. Air Kapuas berwarna coklat dan air Melawi berwarna hitam kebiruan. Nah, mereka walaupun dalam satu aliran, tapi mereka tidak bisa bertemu. Jadi Kapuas dan Melawi dalam satu jalur nih, tetapi ada perbedaan warna. Nah, kapan-kapan kalau lagi liburan, penasaran, pengen lihat, datang ke kota tempat Miss tinggal. Oke? Kita lanjutkan lagi dongengnya. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, ikan di Simpang Kapuas semakin menyusut. Anak-anak pasti kalau di pelajaran IPA
tahu bahwa kalau kita menangkap ikan atau menangkap hewan, kita nggak boleh menangkap anaknya, anak ikan. Jadi kalau kita tangkap juga benih-benih ikan, anak-anak ikan, otomatis nantinya akan terjadi kepunahan. Nah, ini yang terjadi, yang dilakukan oleh si beji. Jadi air yang ada di Simpang Kapuas itu lama-kelamaan menjadi punah, dikarenakan baik ikan yang besar maupun ikan yang kecil itu dibawanya pulang. Padahal harusnya ikan besar saja yang dibawa pulang, dan ikan kecilnya biarkan dia tetap hidup di habitatnya atau di sungainya tempat dia tinggal, supaya tidak terjadi kelangkaan. Oke, kita lanjutkan. Berbeda dengan bujang beji, Tumenggung Marubai selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil dan hanya membawa ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat ikan Simpang Melawi masih terjaga. Nanti Miss akan ceritakan sedikit perbedaan ikan di Sungai Kapuas dengan di Sungai Melawi. Memang terjadi perbedaan. Di Melawi itu masih banyak ikan, tapi di Sungai Kapuas saat ini ikannya sudah hanya beberapa jenis aja. Populasi ikan yang terus menyusut di Simpang Kapuas membuat hasil tangkapan bujang beji semakin sedikit. Hingga suatu hari bujang beji yang mendapat sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar. Rasa dengki pun menghinggapi bujang beji. Didorong rasa dengki untuk mengalahkan Marubai, bujang beji menangkap ikan dengan menggunakan racun. Ikan Sungai Kapuas yang terkena racun pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, bujang beji bisa mendapatkan ikan dalam jumlah banyak, bahkan lebih banyak dari yang didapatkan oleh Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut, ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun. Karena diracun, otomatis sampai ke benih-benih ikan pun ikut terbawa ya anak-anak. Jadi itu hal yang nggak baik. Nah, seperti kalau kita baca itu ada nelayan yang pakai tuba itu juga nggak baik, itu racun. Aku akan menutup aliran Sungai Simpang Melawi menggunakan puncak bukit itu. Batin bujang beji dikarenakan kedengkiannya yang semakin menjadi ketika dia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. Karena rasa dengki yang begitu besar, bujang beji menyusun rencana yang jahat untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, bujang beji membelah puncak bukit batu. Ia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Nah, orang zaman dulu, orang purba, orang di zaman yang dulu, itu kononnya mereka itu mempunyai ilmu kesaktian yang luar biasa. Kita sering lihat ya di film-film. Tanpa disadari bujang beji, seorang bidadari marah melihat ulahnya yang seenaknya memotong puncak bukit batu. Sombong sekali manusia itu dengan seenaknya memotong puncak sebuah bukit, ucap bidadari. Tiba-tiba saja bidadari itu mengirim sebuah petir dan menyambar tubuh bujang beji. Bujang beji tidak mengira tersambar petir, merasa terkejut dan batu besar itu jatuh. Betapa marahnya ia mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. "Awas kau, aku akan menuntut balas," kata bujang beji kepada bidadari tersebut. Ketika mau mengangkat batu yang jatuh itu, bujang beji kesulitan. "Kenapa batu ini sangat susah sekali untuk diangkat?" katanya. Bagian dari batu itu ternyata menancap sangat dalam ke tanah. Bujang beji pun tidak berhasil
mengangkat batu tersebut. Melihat rencananya gagal, ia pun bersiap-siap untuk menuntut balas. Dia sengaja menancapkan pohon kumpang mambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh tinggi hingga mencapai langit. Nah, aku akan menuntut balas kepada bidadari yang telah mengganggu rencanaku, kata Bujang Beji kesal. Sebelum menancap pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan hutan agar tidak terganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada rayap dan beruang. Tanpa menunggu lama, rayap dan beruang itu menggerogoti pohon kumpang mambu itu. Para rayap itu menyusul dengan pasukannya. Sementara itu, Bujang Beji hampir mencapai langit dan tiba-tiba saja pohon itu bergetar karena usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon kumpang mambu pun roboh ketika setelah digerogoti oleh rayap dan beruang. Bujang Beji pun jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencana untuk mengeringkan sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan bidadari. Tempat jatuhnya batu raksasa itu kemudian dikenali dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam saat ini menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan yang indah di sekitarnya. Nah, tadi Miss Jepan ada bilang, Miss akan jelaskan apa itu Bukit Kelam. Jadi Bukit Kelam itu adalah batu monolit terbesar di dunia. Kita bangga ya sebagai orang Indonesia, kita punya tempat wisata, tujuan wisata yang terjadi karena alam. Dengan ketinggian 1002 meter di atas permukaan laut atau MDPL, mengalahkan A-Rock di Australia setinggi 862 MDPL. Kalau yang di Australia itu namanya Ayers Rock. Kalau Miss Yanti salah membaca, nanti dikoreksi ya. Ayers Rock itu ada di Australia. Jadi sekian dongeng kita malam ini. Moral yang bisa kita petik dari kisah Bujang Beji atau asal mula Bukit Kelam itu adalah bahwa kita nggak boleh serakah. Jadi manusia kita juga harus nggak boleh jahat, nggak boleh dengki. Kemudian kita juga jangan sudah punya tujuan pertama nggak baik, terus masih punya lagi rencana kedua yang lebih tidak baik lagi. Itu terjadi dengan dengan kisah dari Bujang Beji tadi. Dia ingin menutup Sungai Melawi, kemudian dihalangi oleh bidadari. Bidadari marah karena dia mematahkan pucuk dari bukit. Nah, kemudian dia tidak puas, dia ingin membalas dendam. Ini jadi sifat-sifat yang jahat itu bermunculan satu persatu, yang akhirnya justru mendatangkan hal yang buruk bagi Bujang Beji. Jadi menyebabkan dia justru dia celaka, kemudian bahkan dia meninggal dunia karena keserakahannya, karena kedengkiannya, karena sifatnya yang nggak baik. Nah, anak-anak di rumah, pesan Miss Yanti adalah anak-anak harus selalu bersyukur. Jadi kemudian juga nggak boleh iri sama orang lain. Setiap manusia itu Tuhan ciptakan berbeda-beda. Manusia itu unik. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Apapun yang sudah ada di dalam diri kita syukuri sambil kita terus berusaha. Kalau kita seorang pelajar, maka kita belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja, maka kita kerja dengan baik. Nah, itu saja yang Miss Yanti mau sampaikan malam ini. Selamat beristirahat. Jangan lupa
sebelum tidur berdoa supaya nggak mimpi buruk. Kemudian juga siapkan semua keperluan untuk besok pagi, supaya kalau pagi-pagi bangun nggak lagi ngerepotin mama, tidak lagi mama harus teriak-teriak, atau nggak lagi yang masih ada yang pagi-pagi bangun, mama aku lupa bikin PR. Nah itu nggak baik ya. Jadi selesaikan malam ini sehingga bisa tidur pulas, tidur nyenyak, sehingga besok pagi pun ketika kita mau berangkat sekolah kita sudah siap. Jadi nggak ada lagi beban, nggak ada lagi rasa takut, rasa khawatir karena kita nggak mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, itu saja anak-anak malam ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Good night. See you. Berikut nih sertakan foto Bujang Beji, Sungai Kapuas, Bukit Kelam, dan Sungai Melawi.